Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga masih diberikan kesehatan pada hari pertama di bulan Syawal ini, masih tetap terjaga kontrol dirinya. Walaupun memang ya banyak godaan yang muncul, karena memang apalagi bagi yang istilahnya puasa itu kemarin menahan, sehingga sekarang semuanya tersedia. Ada biskuit, kemudian ada tempe, kemudian ada segala macam tape, banyak, sehingga apabila kita lupa dengan tujuan kita puasa, maka semuanya akan disikat, semuanya akan diambil, semuanya akan dimakan. Kontrol keinginan, kontrol ego itu jadi lupa. Nah, untuk itu di tengah-tengah gegap gempitanya Syawal, marilah kita pergunakan momen Syawal ini dengan cara yang sebaik-baiknya, dimana di sini banyak makanan, maka rasa syukur itu yang harus kita panjatkan, bahwa kita masih diberikan kemampuan untuk membeli ini itu, menikmati ini itu. Bagaimana apabila kita dikasih satu saja cobaan, misalnya ada penyakit gula misalnya, banyak makanan namun kita tidak bisa menikmati, semuanya dibatasi. Hipertensi, banyak makanan tapi makanan asin-asin, keripik tempe tadi tidak disarankan. Nah, ini adalah merupakan gambaran bahwa pada saat salah satu nikmat kita itu dicabut, itu sangat luar biasa. Dan ini merupakan suatu momen di mana kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan satu kemampuan untuk mengindra, merasakan, namun tetap di sana jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian momen Lebaran, apalagi di daerah Jawa dan sekitarnya ya, itu merupakan suatu momen di mana saling berkunjung, saling bersilaturahmi, dan ini sangat-sangat bagus untuk merekatkan kembali tali persaudaraan, mengenalkan kembali siapa saudara-saudara sejalur dari nenek, dari ayah, nenek dari ibu, yang kadang-kala kita tidak tahu jalur persaudaraan itu, karena memang sudah jarang sekali bertemu dan jarang dikenalkan. Nah, dengan momen Lebaran ini kita rekatkan tali silaturahim kita kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Namun tetap bahwa apapun itu yang kita lakukan, yang dari luar kota pulang ke kampung halaman, saling bertemu, namun tetap jangan sampai lupa atau lepas kesadaran kita bahwa kita tetap harus sadar kepada Allah. Kita dimampukan sampai sini, sehingga kita akan terhindar dari pelepasan ego terhadap makanan yang apapun ada, sehingga tidak jarang pada saat Lebaran itu jadi kena diare ataupun yang lain. Nah, itu harapannya tidak seperti itu. Nah, juga kadangkala Lebaran adalah momen fashion show, di mana semua berusaha menampilkan sesuatu yang terbaik, yang paling baik. Ya, memang itu nggak salah kita merayakan ataupun menghormati hari raya ini dengan yang terbaik, tapi bukan dalam artian memaksakan diri untuk mempunyai yang baik,
apalagi sampai memamerkan kepada orang-orang di sekitar bahwa sayalah yang terbaik. Nah, itu tidak seperti itu tentunya. Baik, jadi dengan momen Lebaran Idul Fitri ini tetap kita harus sayangi perjuangan kita selama 1 bulan kemarin. Jangan lepas kendali, tetap sadar Allah dalam hal makanan, dalam hal cara kita berpakaian, dalam hal perilaku kita, tetap semuanya harus berlandaskan pada sadar Allah. Nah, rekan-rekan semuanya, sangat senang sekali apabila pada kesempatan ini kita bisa bertemu, kita bisa saling melepas rindu di antara saudara dan teman. Dan apabila kita sedikit flashback kepada masa-masa beberapa hari sebelum Lebaran, kita lihat betapa macet jalan-jalan di tol itu, sampai mungkin jadi teringat pada beberapa masa yang lalu pada saat pulang dari Jakarta, pulang dari Bandung, sampai 1 hari 1 malam, bahkan ada yang 2 hari 2 malam, ada yang seperti itu, sampai mandi nggak mandi lah apabila di jalan tol, untuk buang air kecil pun paling-paling di pinggir jalan itu, karena untuk masuk ke rest area mungkin masih jauh. Dan yang paling mengkhawatirkan apabila kehabisan bensin. Namun ternyata itulah kuasa Allah, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, semuanya itu memang harus terjadi. Dan bagi rekan-rekan yang mudik ataupun kita yang ada di kampung halaman ini patut bersyukur. Kenapa? Allah memperjalankan, semua itu terjadi karena kita itu diperjalankan. Tidak ada satupun yang luput dari aturan Allah. Nah, ini apalagi nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Di Al-Quran juga kata-kata itu dalam satu surat itu sangat sering disebutkan. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Kita bernafas, tinggal bernafas. Kita bekerja, apakah dengan bekerja itu merupakan suatu jaminan bahwa rezeki itu akan kita dapat? Enggak juga. Ada orang yang sudah bekerja mati-matian rezeki tetap tidak dapat. Ada yang punya banyak uang tapi rezeki itu tidak didapatkan dari uang tersebut. Ada juga, karena uang-uang tersebut tidak berkah bagi dirinya. Nah, bersama ini tentu hanya satu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ingatkan kepada diri saya sendiri juga, bahwa kita wajib benar-benar bersyukur dengan keadaan ini. Di negara yang aman, tentram, kita masih bisa melihat kembang api bertebaran tadi malam, mungkin nanti malam juga, mercon di mana-mana. Wah, ini hati-hati juga saya ingatkan kepada yang bermain mercon. Dan bagi orang tua, tetap awasi putra putrinya bermain mercon, jangan sampai di momen yang bahagia ini malah menjadi petaka bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita. Nah, sebagai satu penutup hari ini silaturahmi ke rumah orang-orang tua, ke rumah-rumah saudara, tapi tetap jaga jiwa kita, jangan sampai jiwa kita itu lepas, jangan sampai jiwa kita itu kembali kepada masa-masa sebelum kita belajar membebaskan jiwa kita dari belenggu jasad. Nah, ini hanya sedikit uraian kaitannya dengan perjalanan di hari pertama Ramadan. Tadi setelah sholat Id, saya lihat begitu banyak orang yang ikut sholat Id. Betapa senang apabila masyarakat itu begitu rukun, tidak saling gontok-gontokan walaupun itu satu agama. Dan sangat sedih rasanya apabila ada orang seagama yang saling berkelahi, walaupun itu berbeda agama pun saya sangat-sangat prihatin. Mereka saling berkelahi. Apa sih yang dicari?
Coba perhatikan, apabila ditelusuri lebih lanjut, itu berkaitan dengan masalah ide dan ego. Tidak akan lepas dari sana. Nah, sementara kita wajibnya harus menyadari bahwa semua apapun itu adalah ketentuan Allah. Perbedaan itu juga adalah sunatullah, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya di dalam surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyatin. Ya silakan, cara kamu seperti itu, cara saya seperti ini. Kita tetap bersahabat, kita tetap bersaudara, nggak usah saling menyalahkan dan yang lain-lain. Nah, baik, rekan-rekan semuanya, kembali ke topik yang awal tadi, bahwa melalui momen Lebaran ini mari kita perkuat rasa syukur kita. Jangan lupa bahwa di sekitar kita itu masih banyak orang-orang yang kekurangan. Jadi kita janganlah berlebihan itu apabila dari sisi sosial. Namun pada hakikatnya bahwa kita harus tetap sadar kepada Allah. Tentunya kita harus benar-benar yakin ini kebutuhan, ini keinginan. Itu harus kita yakini terlebih dahulu. Nah, untuk kebutuhan itu tentunya nanti pasti akan ada saut pautnya dengan amanah. Nah, amanah ini pun pasti juga nanti akan ada satu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, dan ada juga perintah. Namun apabila itu tidak berkaitan dengan amanah, nggak ada tanda, nggak ada perintah, itu perlu dipertanyakan, ini kebutuhan atau keinginan? Jangan-jangan keinginan. Apabila sudah keinginan, itu sudah tadi kita memperturutkan belenggu jasad, ya. Kita membelenggu jasad kita kepada di dalam kita membelenggu jiwa kita pada keadaan jasad. Nah, saya jadi ingat tadi pagi itu dari sebuah khotbah bahwa setan itu dibelenggu pada saat Ramadan sehingga tidak akan mengganggu. Ya, saya tidak menyoroti yang itu, namun saya mencoba mentadaburi bahwa yang dibelenggu ini adalah tadi itu keinginan dan ego kita. Kita mencoba untuk menerima sehingga mengatur, memposisikan ego dan keinginan itu pada tempatnya. Ya, mereka hanya disasar dan jiwa itu dipisahkan, sehingga jangan sampai jiwa itu terbelenggu oleh ego dan keinginan. Karena sebetulnya awal dari sebuah kejahatan, awal dari sebuah kemaksiatan itu bukan setan. Setan itu apabila memang itu dia hanya menggoda. Namun yang memutuskan untuk melakukan adalah diri sendiri, si ego dan keinginan itu tadi. Nah, untuk itu sangat paslah kiranya apabila kita saat ini mempelajari lebih jauh tentang apa itu sadar Allah. Kita luaskan kesadaran Allah itu bukan hanya pada yang ada di dalam diri kita, namun meluas sampai ke sekitar kita. Kita luaskan kesadaran kita. Kita kita patenkan di dalam diri bahwa Allah itu lebih besar dari apapun. Tidak ada satupun yang menyamai. Nah, oleh karena itu, dengan sadar Allah kita berusaha untuk menempatkan jiwa itu tetap berada di luar belenggu dari jasad. Nah, ini adalah review kita pada hari pertama. Ya, memang kadangkala di Jawa itu bertamu silaturahmi ke rekan atau ke saudara, pasti itu disuruh makan. Nah, ini gimana nih? Kita itu sudah merasa cukup, tapi kadang nggak enak untuk menolak makan di saudara-saudara kita. Ya, itu terlepas dari apa yang kita sebutkan tadi. Di sana bukan lagi keinginan, namun kita hanya menghormati. Namun apabila memang perut itu sudah nggak mampu untuk menampung, ya kita sampaikan dengan jelas. Saya kira saudara-saudara kita juga akan paham. Namun jangan sampai yang jangan sampai kita lakukan adalah kita benar-benar lepas kontrol. Lihat ini pengen, lihat itu pengen, lihat ini pengen, semua masuk, sehingga
Akhirnya lebaran kolesterol meningkat, diare karena kebanyakan makan minyak dan lain-lain. Nah, sehingga coba ini mari kita sama-sama jaga, dan sampai ketemu besok pada lebaran kedua. Barangkali ada yang sudah mau sawalan, kita tunggu. Namun apabila ingin puasa hakikat itu juga nggak apa-apa. Namun alangkah lebih baiknya antara syariat dan hakikat itu kita gabungkan jadi satu, sehingga akan menjadi suatu nilai yang maksimal di hadapan Allah. Terima kasih. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.